permohonan yang direvisi ya, yaitu pengujian pasal 169R Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum atau Undang-Undang Pemilu. Jadi yang diserahkan ini adalah permohonan yang direvisi berdasarkan format yang diatur dalam PMK Nomor 7 Tahun 2025, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang hukum acara di Mahkamah Konstitusi, dan kedua juga berdasarkan pada masukan yang termuliakan Hakim Mahkamah Konstitusi. Itu dua hal yang kami sampaikan tadi. Kebetulan hadir juga Pak Bonatua selaku pemohon prinsipal. Tadi juga hadir Mas Roy ya. Oke, Mas Roy juga akan hadir tadi karena kami berencana untuk menghadirkan Mas Roy sebagai salah satu ahli ya. Ahli ya? Ahli. Mungkin juga ahli atau saksi. Saksi. Pak, ini makin poin keterangan atau tidak ada kegaduhan. Tapi kan kita juga pakai soal penegasan kemarin dari buat dokumen kita diberi di pengadilan. Kenapa? Gimana respon? Lah, ini kan juga pengadilan. Komisi Informasi Publik itu adalah pengadilan. Mahkamah Konstitusi juga ini adalah pengadilan. Jadi semua ruang-ruang peradilan yang diatur oleh undang-undang yang berlaku saat ini itu digunakan sebagai bagian dari upaya hukum untuk memberikan kejelasan terhadap satu dokumen ijazah yang sampai hari ini masih jadi polemik, yang berkepanjangan. Nah, sebetulnya menurut saya ijazah yang berpolemik panjang ini sebetulnya tidak perlu berlarut panjang seperti ini. Ketika yang punya ijazah itu secara integritas publik dan sikap kenegarawanannya mau menunjukkan ijazahnya kepada masyarakat. Tetapi karena yang mempunyai ijazah juga tidak menunjukkan itu kepada masyarakat, maka akhirnya semua upaya hukum yang dilakukan oleh tim kuasa hukum yang hari ini menjadi bagian dari satu kekuatan publik untuk kemudian memberikan titik terang terhadap kejelasan ijazah ini, maka semua akhirnya secara simultan bergerak. Saya ambil contoh misalnya Pak Bonatua selaku pemohon prinsipal. Pak Bonatua ini gelarnya doktor, S3 nih, sekolahnya S3 nih, ahli kebijakan publik. Kemudian beliau tertarik untuk meneliti ijazah Pak Joko Widodo dari aspek ilmiah. Karena ada kebutuhan untuk mempublikasikan itu di jurnal internasional terverifikasi ya. Kemudian karena Pak Bonatua ini tidak bisa mendapatkan dokumen-dokumen otentik yang digunakan oleh Pak Joko Widodo sebagai calon presiden pada saat 2014 dan 2019, maka Pak Bonatua melakukan upaya-upaya hukum. Misalnya meminta supaya ada putusan dari Komisi Informasi Pusat agar ijazah itu bisa dibuka kepada publik dan Pak Bonatua mempunyai akses terhadap ijazah tersebut. Kemudian yang kedua, sebagai upaya untuk melakukan mitigasi resiko dalam konteks penyelenggaraan pemilu ke depan, maka undang-undang pemilu ini perlu mengadopsi secara tegas adanya keharusan dan kewajiban KPU untuk melakukan autentikasi terhadap ijazah terlagirisir yang akan disampaikan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden pada saat nanti mungkin pemilu 2029, pemilu 2034 dan pemilu-pemilu selanjutnya, sehingga polemik ijazah ini tidak lagi kembali terjadi di masa-masa mendatang. Oke, tapi kan ini proses sedang berjalan di penyidikan dan Polda juga belum menyatakan 8 tersangka. Tidak proses ada penjelasan. Ada barang bukti juga yang dikatakan ada indikasi asli atau palsu. Itu gimana, Bang? Proses yang terjadi di Polda Metro Jaya itu adalah satu ranah hukum pidana. Ini nggak ada masalah. Yang terjadi di Mahkamah Konstitusi ini adalah pengujian terhadap undang-undang. Dan itu sah dan itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Persoalan kita di Undang-Undang Pemilu adalah di pasal 169 huruf R itu belum ada norma yang tegas yang mengatur bahwa KPU punya kewajiban dan punya keharusan untuk melakukan autentikasi. Karena berdasarkan sidang-sidang yang kami diikuti di KIP, Komisi Informasi Pusat, ya, ini fakta persidangan yang tidak bisa dibantah bahwa KPU sendiri memberikan keterangan bahwa pada pemilu 2014 dan pemilu 2019 mereka tidak pernah melakukan autentikasi terhadap ijazah Pak Joko Widodo. Jadi mereka juga nggak pernah lihat ijazah asli Pak Joko Widodo.
mereka hanya menerima berdasarkan salinan dokumen yang bukan terverifikasi, terlegalisir dari pihak UGM. Jadi ada keadaan di mana ijazah Pak Joko Widodo itu secara fisik aslinya yang diklaim asli itu juga tidak pernah disampaikan kepada KPU, dan KPU juga tidak pernah melihat itu, hanya melihat fotokopi yang dilegalisir. Nah, kami ingin supaya ke depan ya ini diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Pemilu bahwa KPU punya kewajiban untuk melakukan autentikasi, yaitu memeriksa antara fotokopi yang dilegalisir tadi dengan asli yang dipegang yang bersangkutan, sehingga akan diperiksa secara head to head, ya, bukan hanya menerima salinan ijazah yang terlegalisir kemudian memenuhi syarat, tetapi aslinya yang punya ijazah tidak pernah dilihat. Nah, itu yang ke depan kita minta supaya diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Jadi intinya ijazah yang sekarang masih bergulir itu asumsi atau untuk memperkarakan meminta keaslian soal itu. Penegak atau lembaga-lembaga itu atau berapa persen apa nggak percaya dong KPU, UGM atau apapun yang ini gini, dalam kita bernegara itu hubungan antara lembaga negara sebagai satu struktur dengan civil society atau masyarakat itu kan tidak bisa apa yang diklaim atau apa yang disampaikan oleh lembaga negara itu kemudian kalau itu sudah disampaikan oleh lembaga negara berarti semuanya benar, berarti semuanya sah. Saya pikir tidak begitu. Kenapa? Karena ada namanya public control publik terhadap sistem penyelenggaraan negara. Itu namanya budaya civil society. Kalau nggak ada budaya civil society, berarti kita akan kembali kepada sistem otoriter. Ya, apa bedanya? Di zaman Hitler, semua orang harus percaya kepada apa yang dikatakan oleh Hitler. Apa bedanya dengan zaman Mussolini di Italia? Ketika seorang pemimpin yang fasis keluar dari kata-katanya harus dipercaya 100% bahwa itu kebenaran mutlak. Apa yang terjadi juga dengan di Rusia, ya. Jadi kita tidak ingin sistem bernegara yang berpatokan kepada prinsip-prinsip demokrasi itu kemudian apa yang dikatakan oleh lembaga-lembaga negara kemudian kita telan bulat-bulat itu adalah satu kebenaran hukum. Oh, belum. Karena apa? Karena publik itu selalu ingin rasa tahu. Publik itu punya keingintahuan untuk kemudian melakukan check and balance terhadap kebenaran-kebenaran yang ada pada lembaga-lembaga tersebut. Nah, hari ini terbukti di dalam ijazah Pak Joko Widodo, ternyata apa yang mereka selama ini sampaikan kepada publik berdasarkan fakta-fakta persidangan yang didapatkan oleh Pak Bonatua di Komisi Informasi Publik, ternyata mereka kewalahan juga, tidak sesuai dengan apa yang selama ini mereka katakan. Contoh, saya ambil contoh. Ijazah Pak Joko Widodo itu ternyata tidak pernah diautentikasi oleh KPU. Dan itu fakta persidangan, dan itu saya yang periksa saksinya oleh KPU. Saya lawyer yang periksa saksi itu di persidangan resmi dan saya kejar saksi itu. Apakah saudara pernah melakukan autentikasi terhadap ijazah Pak Joko Widodo? Apa yang disampaikan oleh KPU? Kami tidak pernah melakukan autentikasi, tapi kami hanya melakukan verifikasi berdasarkan fotokopi ijazah yang terlegalisir, sehingga itulah yang kami terima, dan kemudian di dalam lembar checklist dokumen persyaratan calon presiden dianggap memenuhi syarat. Tapi ijazah aslinya calon presiden itu tidak pernah mereka lihat. Bagaimana? Ini akhirnya terbongkar nih. Nah, karena apa? Karena itu juga salah satu kelemahan di dalam Undang-Undang Pemilu kita. Di dalam Undang-Undang Pemilu kita yang hari ini kami gugat di Mahkamah Konstitusi, kewajiban KPU untuk melakukan autentikasi itu tidak diatur dalam norma pasal 169 huruf R dengan tegas. Hanya sifatnya fakultatif. Jadi kalau ada kecurigaan dari KPU, komisioner, atau kemudian petugas-petugas yang melakukan verifikasi atau menerima dokumen calon presiden, kalau ada kecurigaan baru kemudian mereka melakukan autentikasi. Nah, kalau seperti itu kan berarti bagaimana kita mempertanggungjawabkan satu kebenaran hasil kinerja dari satu lembaga pemilihan umum yang semestinya kan menjaga konstitusi juga gitu dalam menyelenggarakan pemilu. Konstitusi ini adalah rekomendasi penelitian saya. Berdasarkan kesimpulan yang sementara saat ini kesimpulan masih prematur, di mana saya tidak berhasil mendapatkan ijazah yang terautentikasi. Sehingga saya memutuskan penelitian saya stop dulu. Karena penelitian saya itu kan levelnya internasional. Itu mensyaratkan uji data. Ternyata saat saya terima, kan kita semua tahu bahwa saya adalah orang yang pertama mendapatkan spesimen ijazah tahun 2019, 2014 sama 2012. Namun ini data ini sampah secara penelitian. Kenapa?
Karena dari berita acara yang saya terima bersamaan dengan dokumen itu, ternyata tidak ada yang namanya berita acara telah dilakukan autentikasi, minimal lah klarifikasi, tidak ada. Yang dilakukan hanya verifikasi. Verifikasi ini hanya sifatnya administratif. Jadi begitu seseorang ngasih ijazah, fotokopi ijazah terlegalisir, mereka hanya tanya pihak leges, ini benar nggak kamu yang mengeluarkan legesnya? Iya gitu. Nggak pernah ditanya yang punya asli ijazah dibawa ke UGM, nggak pernah. Misalnya gitu ya, ditanya ini benar nggak ini aslinya, nggak pernah begitu. Tapi yang ditanya fokusnya adalah ijazah, karena yang disyaratkan di PKPU itu hanya fotokopi ijazah terlegalisir, seperti itu. Pak Bona, ini kan kita pernah juga. Jadi saya tahu itu yang mantan komisioner itu saya jadikan bukti pembicaraannya bahwa dia hanya melakukan verifikasi, bukan klarifikasi. Jadi ke kampus itu dia bawa dokumen untuk diverifikasi, bukan bawa ijazah asli untuk diverifikasi. Jadi semakin menguatkan statement dari beliau itu, semakin menguatkan untuk saya mengajukan bukti untuk melakukan judicial review pasal 169 huruf R, seperti itu. Jadi yang berhak sebenarnya menurut Pak Bona sendiri yang berhak untuk mengautentikasi ini saat ini apa? Karena kan kemarin kabarnya dari pihak Selaku doktor kebijakan publik ya, begini, ada level verifikasi, ada level klarifikasi, ada level autentikasi. Level verifikasi ini cukup dilakukan orang awam yang sifatnya administratif, yang mengerti paham administrasi, checklist. Ini namanya level verifikasi. Berikutnya itu adalah level klarifikasi. Klarifikasi ini orang yang paham dokumen asli atau tidak, ada emboss atau enggak, ya. Habis itu ada level ketiga, autentikasi. Autentikasi ini lebih detail lagi. Dia mengecek fisik dokumennya ini. Misalnya ini dokumen lama, dia lihat ini dokumen lama, ini tempelan fotonya, misalnya seperti itu kan. Habis itu setelah dia cek fisiknya, ukuran kertasnya juga dia cek. Habis itu dia masuk ke cek yang namanya informasinya yang di dalam, NIM-nya, namanya, tanda tangan juga dicek. Benar nggak tanda tangan Profesor Dekan ini? Itu akan diautentikasi. Jadi yang paling berhak menyatakan otentik adalah Andri. Karena Andri punya lab, Andri punya laboratorium, punya arsiparis ya, tenaga ahli. Jadi untuk mengecek autentikasi itu butuh ahli arsiparis pertama. Yang kedua butuh ahli forensik dokumen. Yang ketiga butuh ahli pendidikan untuk ngecek NIM, nama, macam segala. Jadi ini semua ada urutan-urutannya. Nah berikutnya, kalau dia seandainya Pak Jok ini ijazah bukan ijazah pejabat publik, mungkin bisa Polri ya, Bareskrim.